teman-teman, terkejut nggak sih kalau misalkan yang hadir ini ya ciri-cirinya ternyata pas banget dengan yang datang, dan ternyata dia adalah jodohku yang dikirim sama alam semesta ini buat ngedampingin kamu. Asik gak sih? Ayo ya, kita nggak usah lama-lama, yuk kita baca aja. Kita bakalan lihat nih ciri-cirinya kayak apa sih ya, terus habis gitu ceritanya kayak gimana, dan untuk bisa ketemu sama dia ataupun kalau udah ketemu gitu kan, apa yang sebaiknya dilakukan. Readingan ini timeless teman-teman ya, general reading berdasarkan masing-masing zodiak. So anytime kalian klik video ini berarti ada pesan penting buat kamu. Ambil makna positif dari setiap readingan Oracle Card Indonesia. Terlepas dari apakah ini cerita kamu ataupun bukan, maka ada pembelajaran positif di dalamnya untuk orang yang selalu mau berpikiran positif, mau berpikiran terbuka. Still in this channel Oracle Card Indonesia channel, remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Sahabat play with a beautiful word for you. Alright, Virgo ya, sekarang buat teman-teman Virgo kita baca yuk ya. Kita akan baca ciri-cirinya kayak gimana ya. Buat teman-teman yang mengendaki personal reading silahkan ya menuju ke email oraclecards.indonesia@gmail.com, ada di link description ya. Oke, kita baca ciri-cirinya kayak gimana sih ya untuk teman-teman Virgo. Oke, baca. In one card ada success, right? Ada sukses ya. Sukses ini kalau misalkan kita lihat secara ciri-cirinya ini orang yang kayak gimana. Ada Mercury ya, ada planet Mercury di sana, ada Virgo juga ya. Kalau misalkan kita lihat ya dari Mercury-nya dan dari Virgo-nya, ini ciri-cirinya orangnya ini ya. Ini sebenarnya sosok sahabat yang asik ya, artinya sahabat yang bisa mendengarkan gitu kan, dengan pendengar yang baik lah ya kayak gitu. Jadi sosok orang yang atau pendengar yang baik ya, sosok penuntun yang baik. Kalaupun dia pasangan ya, dia pasangan yang bisa membuat kamu tuh merasa nyaman gitu ya, pintar mahamin perasaannya orang gitu. Terus abis gitu ini hard worker gitu kan ya, hard worker banget, jadi pekerja keras ya. Seringkali dia ini kayak pinter sih mahamin orang lain gitu kan, tapi dia terlalu introvert banget untuk hidupnya dia sendiri. Jadi ini orang yang introvert, kurang bisa terbuka sama perasaannya sendiri gitu. Seringkali dia merasa kesepian, walaupun mungkin dia udah punya pasangan, tapi dia seringkali malah suka kesepian gitu ya teman-teman ya. Hampa-hampa ya, perasaan hampanya tuh kenceng banget di dalam hidupnya. Ini orang yang suka kerja gitu, sibuk kerja, lupa bahagia ya. Kudu diingetin nih ya. Penyendiri, orangnya cukup tenang ya, calm teman-teman ya, cukup bijaksana ya, tapi seringkali kudu diingetin ya buat peduli sama dirinya sendiri juga ya. Kadang-kadang kala dia pinter banget memahamin perasaannya orang, tapi untuk dirinya sendiri kadang-kala dia lupa untuk menyisihkan waktu gitu ya. Oke. Teman-teman, ini ciri-cirinya kayak begini sih ya. Seringkali dia juga ini kepentok sama pingin sih ngelakuin apa yang dilakuin gitu kan, tapi seringkali karena dia tuh orangnya tegaan gitu kan, dia kepingin banget yang namanya membuat kamu atau orang-orang di sekitar dia bahagia gitu. Akhirnya dia mengorbankan dirinya sendiri gitu, dia nggak melakukan apa yang dia inginkan gitu kan dalam hidupnya dia. Dan ini kudu diingetin nih teman-teman ya, ntar kalau misalkan udah ketemu ya. Oke, sekarang kita coba lihat ya dua kartu lagi, right? Kita coba lihat untuk dua kartu lagi, coba kita lihat ya, ada apakah ini, right? One more card, ada Oke, alright. Ini walaupun dia suka dengerin orang ya, memahamin orang lain, tapi ini orang yang cukup sensitif ya. Kalau misalkan kita lihat tadi secara introvert ya, teman-teman ya, ini orang yang sensitif banget juga. Itu artinya nggak bisa yang namanya kamu pakai kata-kata yang agak-agak gimana sedikit gitu ya, agak-agak dengan nada yang benar-benar do tinggi gitu tuh nggak bisa dia. Jadi sensitif orangnya, terus habis gitu penyendiri, tenang ya, quiet time ya, dia benar-benar
tadi udah dibahas juga ya, bahwa dia ini orang yang tenang gitu kan, dia penuntun, dia bijaksana ya. Tapi kadang-kadang dia perlu diingetin buat istirahat, dia perlu diingetin buat peduli sama dirinya dia sendiri juga, dan belajar punya waktu buat diri sendiri, me time ya. Ini ada 2 kartu dimana diingetin buat me time. Jadi orang yang benar-benar peduli sama orang lain tapi kurang peduli sama dirinya sendiri. Nah ya, sensitif lagi. Ya, asik sih ya, romantis gitu kan, membuat kita merasa disayangi, tapi seringkali dia lupa sama dirinya sendiri. Ini gawat nih ya. Oke, kita baca ya selanjutnya. Kalau misalkan kita udah ketemu nih sama orang ini, apa yang sebaiknya dilakuin? Kalaupun belum ya, apa yang sebaiknya dilakuin supaya cepet ketemu? Coba kita baca ya, kita ambil 3 kartu teman-teman ya. Kita akan ambil 3 kartu. Ada seeker, ada stewardship, and ada reward. Alright, kalau misalkan kita lihat ya dari 3 kartu ini, seeker, stewardship, and then reward ya. Ini belajar untuk menghargai ya dia seperti apa gitu. Artinya belajar juga untuk memahami perasaannya dia, karena apa ya, jadi besar kemungkinan dia selalu mau untuk memahami kita, tapi kitanya sendiri gitu kan ya susah untuk memahami dia gitu. Nah ini minta tolong sama dia gitu kan, untuk bisa menuntun supaya kita bisa memahami dia. Nah seperti itu, jadi bisa saling memahami. Kalau dalam satu hubungan akan jadi lebih baik teman-teman ya, daripada salah satu doang yang berusaha untuk memahami terus ya, ini bakalan jadi capek pakai banget lagi ya. Ya kayak gitu. Sometimes ya perlu diingetin bahwa kamu bisa bicara gitu kan, jadi buat dia merasa nyaman juga sama kamu gitu kan. Jangan cuma dia yang ngedengerin doang, tapi mesti belajar juga untuk kita juga mendengarkan dia gitu ya. Oke. Kadang-kala kita juga mesti ngingetin dia gitu kan, bahwa ada dunia di luar sana juga indah gitu kan ya. Jangan hanya berapa sih, kayak sama dirinya dia sendiri juga ya. Introvert terlalu dalam ya, introvert sih nggak apa-apa teman-teman ya, tapi juga kita juga mesti memperlihatkan ke dia bahwa oke, ayo kita saatnya untuk bisa fun, saatnya untuk bisa senang berdua kayak gitu. Jadi ada hal-hal mungkin yang di luar dari apa yang dia ketahui, yang masih belum diketahui, ya kenalkan gitu ya. Ada banyak hal yang ternyata ada loh, banyak hal yang lebih yang menyenangkan, hal yang luar biasa di alam semesta ini. Ayo ya, ayo bersenang-senang, ayo fun gitu kan, bersenang-senang yang dalam artian positif ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ya seperti itulah, dan juga belajar untuk menghargai. Artinya dia punya privacy, oke ya, kita juga punya privacy juga, oke ya, saling bersyukur, saling memahami ya, pastinya seperti itu. Tapi ajak untuk dia keluar dari kotaknya kayak gitu ya. Oke ya, ini buat teman-teman Virgo ya. Tetapi apapun, siapapun, dan bagaimanapun yang akan kita temui dalam kehidupan kita, alam semesta juga pasti akan berkehendak, right ya. Jadi selalulah berbuat baik ya, selalulah berbuat baik dan berubah ke arah yang lebih baik. Tapi kalau memang misalkan masih belum bisa berbuat baik, setidaknya kita tidak menyakiti siapapun. Oke, teman-teman, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye-bye.